Ya puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kita juga bersyukur kita ada di penghujung tahun 2023. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Ya, mungkin ada di antara kita yang hadir saat ini sudah beberapa kali mendengar khotbah Natal dari bagian ini. Nah, di hari terakhir tahun ini saya mau membawa kita belajar bersama-sama dari Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Kita belajar dari para gembala yang sudah mendengar berita sukacita Natal. Daripada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu sesudah Natal, apakah ada damai? Saudara, ini persoalannya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, di sepanjang bulan Desember 2023 ini, kita sudah merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Kelahiran Yesus Kristus yang kita bicarakan membawa damai sejahtera di hati kita. Damai di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan tema kita sepanjang bulan Desember ini, tema gereja kita adalah bagaimana damai Natal itu mengatasi konflik. Apakah damai Natal itu sudah kita rasakan? Dan apakah damai Natal itu sudah berperan di dalam kehidupan kita? Apakah damai Natal itu sudah menyelesaikan konflik yang terjadi baik di dalam diri kita, antar sesama kita, dan bagaimana kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah Natal di sepanjang tahun 2023 ini, yang menjelaskan bagaimana Natal itu membawa damai sejahtera di hati kita semua. Oleh sebab itu, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah sesudah Natal ini memang benar ada sukacita, ada damai di hati kita? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sudah tidak damai sejahtera itu ada di dalam hati kita? Karena biasanya yang terjadi adalah apa? Kita kehilangan damai. Oleh karena kesibukan kita di sepanjang bulan Desember, sedikit saja masalah tersinggung nih, karena capek, lelah, dan lain sebagainya. Jangan sampai karena semuanya itu damai Natal itu hilang dari dalam hidup kita. Nah, makanya tema kita pada saat ini, sesudah Natal, apakah ada damai di hati kita? Jangan kita biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja tanpa kesan, tanpa makna apa-apa bagi saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu, supaya Natal di tahun ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kita, ada beberapa hal penting yang perlu kita miliki setelah Natal, supaya ada damai sejahtera di hati kita dengan belajar dari para gembala. Yang pertama yang perlu kita miliki adalah kita harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini yang sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu bagi kita
setelah kita merayakan Natal di sepanjang bulan Desember ini? Apakah kita sudah mempunyai pengalaman pribadi kita dengan Sang Juru Selamat yang membawa damai itu? Nah, rupanya setelah para gembala itu mendengar berita dari malaikat, apa yang mereka lakukan? Pada ayat yang ke-15a, di situ malaikat Tuhan datang kepada mereka, memberitakan bahwa ada seorang raja yang lahir, yang membawa keselamatan, yang membawa damai sejahtera. Maka di ayat yang ke-15b dan ayat yang ke-16, setelah mereka mendengar berita itu, mereka langsung mencari juru selamat yang diberitakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Pada waktu mereka mendengar, mereka langsung pergi. Di ayat yang ke-16 dikatakan, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Setelah mereka pergi melihat ataupun pergi, maka di ayat yang ke-16b, mereka pun menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dikatakan mereka atau para gembala itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Inilah pengalaman yang sangat-sangat indah. Inilah pengalaman yang sangat-sangat baik yang dimiliki oleh para gembala. Setelah mereka mendengar Yesus akan lahir, mereka datang mencari Dia, mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka menerima Dia lahir di dalam hati mereka, sehingga ada damai sejahtera di hati mereka, sehingga mereka memiliki sukacita yang luar biasa di dalam hati mereka. Nah, demikian juga seharusnya yang terjadi bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Setelah kita mengikuti kebaktian Natal di sepanjang bulan Desember ini, apakah pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan? Apakah yang kita nikmati bersama Yesus Sang Putra Natal itu? Kita sudah mendengar bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang membawa keselamatan. Yesus datang membawa kelepasan. Apakah kita sudah mengalami itu di dalam kehidupan kita? Apakah saya dan saudara sudah mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk Yesus lahir di dalam hati kita? Apakah kita memiliki damai sejahtera di dalam merayakan Natal? Atau justru sebaliknya kita kehilangan damai sejahtera di hati? Karena yang ada di hati kita hanyalah dongkol, kebencian, iri, dan sakit hati. Karena apa? Karena kita sudah capek, lelah, dan berbagai-bagai penyebab lainnya yang membuat kita sudah kehilangan damai. Ada banyak penyebab yang membuat kita kehilangan damai. Iblis berusaha mengambil damai sejahtera itu dari kita, supaya kita merayakan Natal tiap tahunnya begitu-begitu saja, tanpa ada pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman pribadi saya dan saudara. Apakah kita sudah memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya di hati kita? Mungkin di muka kita ada ceria dan damai, tetapi di dalam hati siapa yang tahu?
Mungkin kita katakan, saya sendiri yang kerja, capek saya. Itu enak-enak saya ikuti. Pengalaman-pengalaman seperti itu janganlah menghilangkan damai sejahtera di hati kita, di dalam kita merayakan Natal. Sehingga kita juga memiliki damai sejahtera itu di hati kita. Itu yang pertama. Hal penting yang perlu kita miliki setelah Natal, supaya kita memiliki damai sejahtera di hati. Yang kedua adalah ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kita harus ada kegiatan penginjilan. Ini yang sangat penting. Jangan kita hanya mau diselamatkan sendiri. Saya sudah mendengar berita keselamatan, sudah sampai di sini tanpa kita membawa keluar. Supaya kita memiliki damai sejahtera itu di dalam hati kita. Setelah kita mendengar berita sukacita Natal, kita harus ada kegiatan penginjilan. Itu ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kalau kita membaca di ayat 17 dan 18 ini, saya baca untuk kita. Dan ketika mereka melihatnya, itu melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, dalam ayat ini mengatakan, setelah para gembala itu melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka diam saja? Apakah mereka terheran-heran saja melihat bayi yang berbaring di dalam palungan? Apakah mereka hanya berpangku tangan? Saudara, dikatakan mereka langsung pergi memberitahukan kepada orang yang belum mendengarnya, kepada orang yang belum tahu Sang Juru Selamat itu. Itu yang mereka lakukan. Dikatakan mereka langsung pergi. Saudara, siapakah para gembala? Mereka orang biasa, yang biasa menggembalakan embe-embe di padang. Tetapi setelah mereka mendengar, mereka pergi langsung beritahu kepada orang lain, sehingga orang lain yang dengar heran. Kok biasa mengembalakan domba, kenapa bisa memberitakan tentang Yesus? Itulah luar biasanya Tuhan Yesus yang kita percayai. Mereka memberitakan tentang Yesus. Mereka tidak berlambat-lambatan, tetapi mereka langsung memberitakannya. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan, semua orang yang mendengarnya menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, saudara, ini bukti bahwa para gembala ini tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau memiliki damai itu sendiri. Mereka tidak mau diselamatkan sendiri. Sehingga setelah mereka mendengar berita kelahiran Yesus Kristus, mereka datang menjumpai Yesus. Setelah mereka menjumpai Dia, lalu mereka pergi menyampaikan itu kepada orang lain. Saudara, apakah berita Natal selama ini sudah berhenti sampai ke kita? Apakah damai Natal selama ini sudah berhenti di kita? Kita tidak membawa damai sukacita itu kepada orang lain. Kita tidak membawa berita keselamatan itu kepada orang lain. Atau kepada mungkin keluarga kita yang belum percaya. Inilah seharusnya yang terjadi setelah kita mendengar berita itu. Kita harus pergi menyampaikannya, memberitakannya kepada sesama kita, kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena justru disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena disitulah kedamaian yang sesungguhnya. Kalau ada satu orang yang percaya Yesus, bukankah bala tentara sorga memuji Allah? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena ada satu jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Atau kita sudah nyaman
di zona nyamannya kita. Saya sudah memiliki damai, saya sudah diselamatkan, yang lain terserah. Saudara, apakah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita mau memiliki damai yang sesungguhnya, mari kita pergi. Karena itulah amanat agung, perintah agung Tuhan bagi kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan yang memberi kuasa kepada kita di dalam menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Inilah tugas kita sebagai orang percaya, supaya sukacita Natal itu kita rasakan, supaya damai Natal itu kita rasakan. Mari kita pikir yang substansi ini, yang utama ini. Biasanya kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, yang mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera. Hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan, kita permasalahkan sehingga kita hilang damai sejahtera. Saudara, yang kita pikirkan setelah saya dengar firman, setelah saya menerima Yesus, apa yang saya lakukan? Bukan pergi bergosip. Kita katakan, dekorasi tahun ini begini, semuanya begini. Jangan itu yang terjadi. Hal itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Yang harusnya kita tanya, bagaimana? Apakah kita sudah menyampaikan berita sukacita Natal itu kepada sesama? Apakah kita sudah menyampaikan berita damai sejahtera itu kepada sesama? Itu yang penting. Karena pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Dia tanya, berapa jiwa kau bawa sama saya? Saudara, jangan kita pikir, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Lihat contoh para gembala yang hari-harinya tinggal di padang, yang hari-harinya lihat rumput, lihat kayu, lihat domba. Tetapi justru setelah mereka mendengar, mereka langsung pergi. Sehingga orang heran, wah luar biasa. Saudara, apakah kita sudah melakukan hal ini? Kebahagiaan itu kita rasakan apabila kita sudah membawa berita sukacita keselamatan itu kepada sesama kita. Yang terakhir, hal penting yang perlu kita miliki setelah Natal supaya kita memiliki damai sejahtera di hati. Yang ketiga, kita harus ada pernyataan syukur kepada Allah. Saudara, ini yang kita sering lupakan. Kita harus ada rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang luar biasa. Ayat 19 sampai yang ke-20. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ayat 20 coba kita perhatikan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, di sini kita melihat setelah para gembala itu bertemu dengan Yesus Sang Putra Natal di dalam palungan bersama kedua orang tuanya, apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan nama Allah. Ada rasa sukacita yang luar biasa. Ada rasa ungkapan syukur yang luar biasa. Karena Allah begitu peduli kepada mereka. Karena Allah mau melawat mereka.
Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, yang pertama kali mendengar berita Natal itu adalah para gembala. Sehingga mereka dikatakan kembali dengan penuh sukacita. Mereka memuji, memuliakan Allah. Karena apa yang mereka dikatakan kepada mereka sesuai dengan apa yang diberitakan kepada mereka. Inilah yang dilakukan oleh para gembala setelah Natal. Ya. Ada pernyataan syukur, ada ungkapan syukur yang keluar dari hati mereka yang mengasihi Allah. Ya. Karena Allah begitu luar biasa perhatiannya kepada mereka. Nah saudara, demikian juga seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya yang ada saat ini. Setelah kita mendengar berita Natal, kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, seharusnya hati kita melimpah dengan syukur. Saudara, berapa banyakkah orang yang mengucap syukur setelah ia mendengar berita Natal? Berapa banyak orang yang menaikkan pujian hormat hanya kepada Allah setelah dia mendengar berita Natal? Saya yakin percaya kita semua pasti bersyukur kepada Tuhan. Hati kita melimpah dengan syukur. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa datang ke gereja. Saudara, mungkin kita capek, mungkin kita lelah, mungkin kita ada urusan, tetapi kita bersyukur. Karena hati kita melimpah dengan syukur. Saya mau bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada saya di sepanjang tahun ini. Saudara, kalau kita tidak datang di hari terakhir, di bulan yang terakhir, apalah jadinya kita? Kita bersyukur melihat sepanjang perjalanan kehidupan kita 1 tahun ini. Ada jatuh bangunnya kita dalam mengiringi Tuhan. Ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan, ada air mata. Tetapi kita bisa ada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Ada banyak orang yang tidak bisa sampai di akhir tahun, apalagi masuk ke tahun baru. Mereka sudah menghadap Bapa di sorga. Bersyukur saya dan saudara tidak dipanggil menghadap, lebih cepat. Sebenarnya kita akan menghadap, tetapi nanti pada waktunya Tuhan. Makanya kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kalau saudara mau menyaksikan kasih Tuhan, datanglah nanti malam. Bersaksi, menyatakan kasih Tuhan. Saudara, kita bersaksi bukan curhat. Jangan salah. Kita bersaksi nanti itu menyatakan bagaimana Tuhan sertai kita sepanjang tahun ini. Jangan sampai kita pergi kesaksian cerita pergi mancing. Saya pergi mancing, saya jatuh, saya begini. Saudara, tidak perlu yang begitu. Yang kita saksikan itu bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Mungkin kita pernah sakit, hampir-hampir dipanggil Tuhan. Kita bisa lewati. Ya itu yang kita syukuri dalam hidup kita. Saudara, biarlah saya dan saudara, hati kita setelah Natal harus ada rasa ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, diberkatilah kita semua apabila kita berbuat sesuatu untuk Tuhan sesudah Natal, di mana kita mempunyai pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita ada kegiatan
penginjilan yang kita lakukan, kita sampaikan berita Natal itu kepada sesama kita. Dan di mana hati saya dan saudara melimpah dengan syukur. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua.